Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Nereus, Pancratius, dan Santa Flavia Domitilla Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan kedua Santo dan Santa ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Nereus dan Acleus adalah dua perwira Romawi yang dipermandikan langsung oleh Santo Petrus bersama dengan Domitilla, seorang perempuan keluarga kaisar. Mereka dibunuh dalam suatu pembakaran massal karena imannya kepada Kristus. Pancratius, demikian kata sebuah kisah kuno, adalah seorang pria remaja 14-an tahun dari Asia Kecil. Ia ditangkap ketika sedang mengikuti misa. Di hadapan Kaisar Diocletianus, ia membela iman Kristen. Kaisar memaksanya menyembah dewa-dewi kafir Romawi, namun ia dengan tegas menolak, bahkan menertawakan dewa-dewi kafir itu. Akibatnya, ia langsung dipenggal. Jenazahnya dimakamkan di Via Aurelia, Roma. Dalam gereja Santo Pancratius, Roma, orang-orang yang dibaptis pada hari Minggu Putih meletakkan pakaian-pakaian putih dan mengulangi janji permandian mereka. Pancratius meninggal dunia pada tahun 304. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perayaan orang kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan bagaimana kisah dan perjalanan tentang orang-orang kudus ini semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita semakin giat untuk melayani Tuhan dan menjadi alat berkat bagi sesama kita ciptaan Allah. Selanjutnya kita akan melanjutkan mendengarkan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai ayat 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang perkasa,
Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 16 sampai ayat 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tubitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari Injil kemarin. Yesus menyadari bahwa waktunya di dunia ini sangat terbatas. Dia perlu mempersiapkan para murid untuk kepergiannya. Yesus ingin murid-muridnya melanjutkan pelayanannya. Dia ingin agar mereka saling melayani, bahkan jika itu berarti saling membasuh kaki yang kotor dan berdebu. Mereka harus melakukan apa yang telah Yesus lakukan.
Semoga demikian. Amin.